olahraga 3 menit. Olahraga 3 menit. 3 menit. Jadi misalnya kalau setiap openingnya pagi-pagi kan ada musik-musik dari DJ, DJ Pace. Bisa. Ya, bisa jadikan olahraga, ikut bergoyang aja. Betul, itu olahraga juga. Olahraga. Ngap ya? Kenapa? 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 Kenapa sih? Bapak hamil? Anak ibu cacingan. Kenapa? Baterai handphone gue habis. Ya Allah. Oh itu efek-efek kecanduan. Nggak bisa hidup tanpa gadget. Nah, lu kalau baterai handphone lu habis, lu biasa aja atau sedih? Kembali lagi, aku orangnya tuh bisa menikmati hidup dengan baik dan Jadi lu benar. nggak masalah Jadi ya? aku nggak masalah gitu. Kalau ini ada Yang masalah kalau misalnya pas lagi kerja gitu kan, terus wah baterai habis, wah kan nggak bisa dikontak. itu sama ya jadinya. Masa soh? Tapi ya, tapi bener loh. Gak bisa dikontak, kamu gak bisa dibel. Ting Zaman dulu banget. Ntar saya bel ya, debel. Kita lihat ekspresinya Jennifer. Coba tolong kamera di center. Ini kan penerangan. Tapi bener, ini akuin nggak? Kalau ketika lu lagi jalan-jalan, tiba-tiba HP lu baterainya Lu habis. panik. Panik Iya kalau sih. sementara chargeran lu nggak bawa. Charger pasti bawa kan? Tapi Pasti nyolok bawa. Colokannya, kadang-kadang saklarnya susah. ya. Dan gue yakin orang-orang itu sama handphone selalu bawa sama chargernya. Jarang dan juga yang nggak power bawa bank charger. pasti kadang-kadang. Sekarang gitu. power Iya, bank sekarang power segala bank. macam. Itu dia. Tapi ini ada nih perempuan yang kehabisan baterai itu teriaknya histeris, nangisnya histeris. Panik kayak orang kehilangan apa ini gitu ya, ya. seorang perempuan tertangkap kamera Ya. sedang menangis histeris gara-gara baterai ponselnya Habis. habis. Ya, Ya, dan ini ini ada videonya. Coba kita lihat. Ya ampun. Ya Allah. Hah? Hah? Oh, lupa banget. Ya Allah. Ci, istighfar, Ci. Sampai begitunya ya. Itu Sementara sampai lu lihat dong segitunya. ekspresi penumpang yang lain tenang aja. Mungkin dia udah biasa kali yang ngeliatin kayak gitu. Itu salah satu kecanduan sama mobile phone, namanya nomophobia, no mobile phone phobia. Jadi ini ada salah satu penyakit baru yang memang muncul akhir-akhir ini, salah satunya adalah kecanduan dengan mobile phone. Iya, benar-benar. Jadi dia sampai segitu histerisnya gara-gara baterainya habis. Mungkin dia lagi main Candy Crush. Apa dia lagi main apa gitu ya, baterai habis atau lagi. Kalau gue sih panik kalau lagi urusan kerjaan. Iya Jangan, kan, kadang-kadang apalagi kita lagi chat kan, lagi ngechat soal misalnya kontrak kayak atau apa. tiba-tiba Jelek. Aduh. 1% tidur terus gitu. Bisa hilang pekerjaan, tapi itulah yang bikin ketergantungan dulu waktu zaman gak ada handphone, Gadget, gadget atau kita masih pada hidup aja kok. Santai. Aja itu dia. Ini baik-baik saja ketika buah masih menjadi sebuah buah. Iya, betul. Dan juga ada pernah ya kita sering melihat sebuah peringatan bahwa dilarang bermain HP ketika nyetir. Kita nyetir, iya tuh. Karena itu bahaya ya. Bahaya Karena apa? banget. Karena bisa Apalagi jadi kalau nyetirnya sambil mundur. nah, nyetir mundur main HP. Itu bahaya banget. Bahaya banget. Bapak tapi cepet nyampainya Pak. Nyampe Di kemana? rumah sakit. Rumah sakit mana aja. Tapi lu ini cepet ada sampai nih. ya? Ini temen gue banget. Waktu Siapa? masih kecil, gue sering ditakin dulu waktu kecil. Serius. Ah, Bapak. Ini orang India, Pak. Gua, Orang India, orang Pak. India temen gue. Jual kain, jual Dulu kain. waktu kecil pitaknya cuma 4. Empat sekarang. Sekarang 16. Dia nih hobinya gitu, main HP sambil nyetir. Ih, Wah. itu bahaya. Tapi kalau itu teman bapak yang main HP sambil nyetir. Kalau ini ada temannya si Samsul. Nah, kalau si temannya si Samsul, itu dia nyetir mobil mundur terus, gak pernah maju. Wah, jangan-jangan teman gue juga nih. Dia kalau nganggap kalau nganggap Bapak ini. maju itu mundur, nggak mundur itu maju. Jadi dia udah kebalik Iya. dunianya. Tapi dia sudah melakukan itu selama 11 tahun. Oh, ini bukan kebalik dunianya, kebalik otak. Matanya di belakang sih. Tapi dia udah dikasih izin secara resmi di India, boleh menyetir mundur. gitu. Karena dia memang sudah sangat ahli. Coba kita lihat Dia ya. punya izinnya juga. Nih, coba kita lihat Driving ya. in reverse. Jika biasanya kita menyetir mobil maju, pria berusia 30 tahun ini justru melakukan kebalikannya. Herbert Dev,
Seorang supir taksi di India ini selalu menyetir mundur saat mengendarai taksinya. Keahlian unik Dev ini diawali oleh kejadian 11 tahun yang lalu. Saat itu, Dev terjebak macet di luar kota dan tidak memiliki uang untuk bayar tol. Akhirnya, Dev terpaksa menyetir mundur sampai kota Bathinda. Setelah itu, Dev merasa lebih nyaman menyetir mundur. Setelah berlatih bertahun-tahun, Dev bisa menyetir mundur dengan kecepatan 80 km per jam. Dev mengaku tidak ada efek samping karena kebiasaan uniknya ini. Justru sakit punggung yang dulu sering ia alami, kini sudah berkurang. Dev akhirnya selalu menyetir mundur selama 11 tahun terakhir dan ia sudah mendapatkan lisensi khusus menyetir mundur dari pemerintah setempat. Kepala nggak sakit tuh ya? Kan katanya justru malah bikin ininya nggak, punggungnya jadi sembuh karena mundur. Jadi tapi kalau misalnya dia ngadep depan jadi sakit. Jadi sakit kebalikannya. Jangan dia sehari-hari jalan juga mundurnya. Ini ada juga nih dari India juga nih. Ini temennya JJ atau temennya Siapa namanya siapa? Bang Andre? Namanya kalau nggak Pak Prahlad. Berprestasi nggak? Kalau berprestasi pasti teman gue. Berprestasi. Nah, teman gue itu Prahlad bener. Jani namanya. Dia mengklaim dirinya itu. Ini temen lo. Udah 75 tahun tapi itu temen lo. Kakek. Dia sudah kakek-kakek, umurnya sudah 85 tahun. Dia mengaku selama 75 tahun dia itu tidak pernah makan dan juga tidak pernah minum. Dan masih hidup. Dan masih hidup. Dia ngakunya seperti itu. Ngakunya pokoknya dia selama dari umur 7 tahun, setelah itu dia masih normal lah makan, minum dan lain-lain. Setelah itu dia benar-benar nggak pernah makan dan nggak pernah minum selama 75 tahun. Sekarang dia umurnya 85 tahun dan seperti ini. Dan juga akhirnya dicurigai dia mengada-ngada. Sebuah tim membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dilengkapi dengan CCTV dan lain-lain. Ditayangin juga di net ya waktu itu ya? Oh enggak ya? Dicek. Dicek kan apakah dia melakukan kegiatan seperti makan dan minum. Setelah dilihat selama 15 hari, makanan dan minuman yang disediakan benar-benar tidak disentuh sama sekali. Karena dia ada sedotan di dalam badannya. Ternyata dia ngejus. Itu selama 15 hari. Selama 15 hari. Dia bilang coba 30 hari kan puasa emang saya baru buka gitu. Dia puasa 30 hari. Nah, Tapi sekarang masa kita sih benar ya ada orang bisa 75 tahun benar-benar nggak bisa makan dan nggak bisa minum. Ini sih udah dibuktikan selama 15 hari. Tapi sebenarnya tubuh manusia itu bisa menahan makan dan minum itu selama berapa lama. Kalau kita puasa ada waktunya, ada batas waktunya kan. Mau tahu, Jennifer mau tahu? Mau tahu. Gue punya teman, dokter. Wih, dokter. Ahlinya. Telepon aja ya. Halo pagi-pagi. Halo, ya. Gimana bro? asik. Teman gua. Gimana dokter Adit? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Asik. Udah kenal berapa lama dok sama Bang Andre dok? Bulan dulu main satu band dulu. Iya, betul. Ya temen gua. Iya. Adit dulu main gitar Adit ya? Dulu megang kabel kayaknya. Salah. Ini temen siapa? Iya kak, dulunya memang kabel dulu. Lama-lama ke gitar. Kabel gitar yang maksudnya apa ya? Iya, kabel gitar. Dok? Iya. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Dok, Gimana? ini mau tanya nih dok, sebenarnya tubuh manusia itu bisa menahan lapar dan haus itu maksimum berapa lama sih dok? Nah sebenarnya kita harus bedakan terlebih dahulu sebenarnya Mbak. Ada kalau makanan itu ada namanya proses metabolisme dari mulai karbohidrat, protein dan lemaknya. Tetapi biasanya kalau manusia itu bisa bertahan paling nggak kurang lebih 2-3 harian itu. Karena memang yang paling dibutuhkan cairan tubuhnya itu. Begitu. Bakal haus kalau nggak makan dan minum itu begitu. Kurang lebih 2-3 harian ya? lah. Dehidrasi terlebih dahulu ya kalau nggak ada cairan Ya, yang masuk. dehidrasi betul, karena memang kalau misalkan untuk asupan yang lainnya kita masih punya cadangan karbohidrat, Dari protein dan tubuh. lemak yang masih bisa di metabolisme oleh tubuhnya begitu. Nah, dokter Adit mau tanya nih, seandainya dalam waktu yang bersamaan ada dua orang sama-sama berpuasa, yang satu mengkonsumsi cuma minum aja, yang satu makan ya tanpa minum, mana yang lebih kuat? Kalau permasalahan jelas, kalau misalkan tergantung makanan apa yang dimakan mas. Kalau makanannya ternyata di dalam satu makanan itu mengandung air, itu bisa juga permasalahannya kan begitu. Misalkan makanannya ada mengandung airnya, ya berarti tercukupi. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan yang mana yang lebih kuat,
setiap individu pasti memiliki kemampuan tahan yang tubuh berbeda, masing-masing jadi ya. tidak bisa dibandingkan sebenarnya, Mas. Iya, oke. Soalnya yang makan terus itu makannya batu rebus, Dok. Jadi kayaknya yang minum ya, Dok ya. Yang mana? Jadi intinya adalah sebetulnya kita butuh cairan ya. Cairan untuk- yang paling Betul, penting. itu cairan yang paling penting karena kalau dari makanannya sih karena kita ada karbohidrat, terus ada protein dan lemak yang memang ada di tubuh kita begitu, Mas. Dokter Adit sendiri sebenarnya spesialisasi di apa? Di ahli dokter gizi atau apa, Dok? Kebetulan saya dokter umumnya. Dokter umum ya, Dok ya. Gitu. Oke. Sip, kalau Oke, begitu. Dokter Adit, thank you ya, Dok, atas Oke. informasinya. Terima kasih, Dok. Kapan-kapan kita ngeband lagi ya, Dok. Nanti ya, Dok. Dok, ada tebak-tebakan, Dok. Apa? Dokter, Gimana? sebelum tutup kita mau ngasih tebak-tebakan. Apa Nah. tebak-tebakannya, Je? Silakan, Bang Andre. Oke. Dokter apa yang ahli? Dokter Adit. Terima kasih, Dok. Selamat jalan, sampai jumpa. Kita main tebak, kita yang main tebakan. Lu suruh dokternya main tebakan. Lo dengar ya kata-kata terakhir? Apa? Selamat jalan sampai jumpa. Mau kemana lu? Selamat jalan sampai jumpa. Kayaknya dokter lagi di jalan. Gue denger dia. Orang ada dia suara, lagi praktek di ada rumah. suara mobilnya. Kita main tebak-tebakan deh. Oke. Ini ada beberapa kartu yang isinya tebak-tebakan. Ada jawaban yang tahu cuman yang ngambil kartunya aja. Jadi kita harus jawab lah. Pokoknya gimana ya putarannya ke mana ya? Anti clock. Era jarum jam. Anti Anti clock atau arah jarum jam? Enggak clock anti. Ya, clock anti. Dari Bang Andre dulu ya, Bang Andre Ya. ke JJ. Ya udah. Berarti yang nebak JJ. Ya, Oke. Oke ya, siap. siap. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Bukan itu deh kayaknya. Iya benar. Serius? Serius. Di rumah soalnya dikasih makannya nggak sama Salah. porsinya. Salah. Saya. Namanya juga anak-anak, Pak. Tuh. Jennifer Ya ke SD. Allah, tanya macam apa ini? Susah. Bebek apa yang muter ke kiri terus? Bebeknya muter ke kiri terus. Bebek sorong ke kiri. Enggak. Bukan. Bebek. Ah, nggak tahu. Nggak tahu. Silakan Bang Andre. Bebek celeng. Bukan. Nyerah? Nyerah. Jawabannya bebek dikunci stang. Jadi cuma kiri. Nggak bisa ke kanan. Iseng banget tuh bebek dikunci stang. Bebek. Kesian Itu motor amat. bebek. Bang Andre, Ya. kenapa orang takut hujan? Kenapa? Kenapa orang itu takut sama hujan? Karena basah. Bukan, salah. Karena takut pilek. Salah. Salah? Menyerah? Menyerah. JJ? Kita tanyakan kepada Bung Julham. Bung Julham jawabannya adalah Gak ada. Gak ada Bung Julham di sini ya. Jawabannya adalah soalnya kalau hujan itu datangnya keroyokan. Kalau Oh iya, hujan itu udah old school nggak berani. banget. Bener-bener. Orang kan tahu hujan kenapa hujan datangnya keroyokan. Coba dia cuma setetes. Dia berani. Ini bener-bener. Hah? Itu kalau old school banget loh. Bang Andre? Enak mana? Buat Jennifer ya. Ya. Enak mana? Beras impor atau lokal? Beras lokal. Salah. Esti? Berarti beras import dong. Salah. Kenapa sih? Ya enakan nasi dong. Emang situ makan beras. Enak nasi dong kemana? Nyebelin. Oke, sudah siap? Jaga tebakan dia. Kucing naik ke pohon kelapa. Kucing naik ke pohon kelapa. Tinggal apanya? Tinggal kenangan. Bukan. Tinggal cerita. Tinggal cerita. Kucing naik ke pohon kelapa. Tinggal apanya? Tinggal kelapanya? Bukan. Tinggal turunnya. Tinggal turunnya. Iya, tinggal turun, masa di pohon terus. Oh, ini kakak Ding jawab kan tadi salah. Dah. Gue ini susah nih ya. Ah, Bagus. oh iya ya. Apa bahasa Cinanya sepi? Long. Oh kan. Nah, bahasa Cinanya sepi adalah sunyi zenyap. Krik. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Itu kan Satu lagi. apa bahasa Arabnya diem di tempat? Diam di tempat. Menunggu.
Is that? Nah, saya nggak jedoks ya. Salah. Apa? Bahasa Arab nggak tahu? Nggak tahu. Tak kabur. Kenapa ayam kalau berkokok matanya merem? Soalnya kalau melek bukan berkokok, Apa? lagi kawin Pak. Salah, nggak tahu. Karena dia udah hafal teksnya. Ya kemana-mana tetap di pagi-pagi. Semangat!